bernama tokoh utamanya dulu. Ini yang paling hebat, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Satu kali, setahun sebelum Nabi SAW hijrah, sudah tersebar berita di Madinah bahwa akan ada seorang Nabi, Rasul, ya, akan datang ke sana, dan itu sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka sebelumnya. Maka bersiap-siaplah orang, mulai menyebar berita, desas-desus terdengar, menanti kedatangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kedatangan utusan dari Madinah, meminta, sekarang orang Islam sudah banyak di sana, dan mulai menyebar, mohon dikirimkan utusan. Dikirimkanlah seorang sahabat senior yang tawadhu, yang sudah siap ilmunya, yang baik, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, jadi Masya Allah, kalau ada yang namanya Mus'ab itu diberi nama oleh orang tuanya, setidaknya pelajari ini sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Ilmunya sangat dalam, luas, orangnya tawadhu, baik, tutur katanya lembut. Di antum kalau diberi nama Mus'ab, maksudnya mudah-mudahan supaya anak ini soleh, tuturnya lembut, orangnya tawadhu, ilmunya luas. Jadi awas, hati-hati, namanya Mus'ab gak mau taklim, kata-katanya kasar, maksudnya Masya Allah, itu persoalan. Nah, dikirim oleh beliau, ini tanda bahwa seorang da'i, seorang muballigh, seorang ustadz, pertama ketika dia akan mulai berdakwah, dia mesti punya ilmu dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, asal keluar dari lisan aja begitu pak disampaikan jadi masalah gitu. Harus ada dulu ilmunya. Di ilmu lebih duluan daripada dakwah. Nggak bisa tiba-tiba jadi dai. Nggak ada hubungannya pemimpin dengan Islam, misal, gitu ya, misal saja. Kan jadi ramai persoalannya. Tidak, harus ada ilmu dulu, masuk dulu. Kemudian ada akhlak, fikih dakwah. Nggak bisa walaupun ilmunya luas, dalam, tapi kasar, akhlaknya tidak ada. Orang akan antipati, nanti akan lari. Ya. Emang kamu itu luas ilmunya tapi kasar, lebih bagus yang gak punya ilmu tapi lembut. Nah sudah salah tuh bicaranya, kan sudah keliru. Yang lebih bagus itu yang luas ilmunya dan lembut, itu lebih bagus. Sekarang banyak perbandingan yang kita itu disesatkan cara berpikirnya. Kalau anda belajar logika, ilmu mantik, itu jauh sekali. Pilih mana yang paling bagus, orang Islam yang korupsi atau non muslim yang jujur? Pilih mana? Jangan dulu dijawab pertanyaan yang salah, nggak ada jawabannya. Itu pertanyaan keliru. Ya. Dalam rumus mantik itu logika, ilmu perbandingan, membandingkan sesuatu mesti sama. Ya. Nggak bisa membandingkan sesuatu satu dengan yang lainnya, premisnya lain, itu nggak bisa. Ya. Kalau anda ingin membandingkan, itu mesti sama. Misal, enak mana di antara dua ini? Apakah apel Malang ataukah terasi Subang? Enak mana? Ya apel dengan apel, terasi dengan terasi, baru nyambung. Kalau anda ingin bandingkan non-muslim yang korupsi misalnya, bandingkan dengan muslim pun yang bermasalah. Kalau anda ingin bandingkan muslim yang jujur, bandingkan pula dengan orang yang jujur. Disalah kalimatnya. Kalau ingin bandingkan, bagus mana muslim yang jujur dengan non-muslim yang jujur, itu baru fair. Non-muslim yang koruptor, bandingkan juga dengan muslim yang bermasalah, baru fair di situ. Ya, itu baru benar. Sekarang kita dijali dengan pemikiran, banyak hal dan sebagainya. Jadi salah cara berpikir kita itu. Ya. Masa sih dari 200 juta nggak ada yang jujur dalam Islam? Seakan-akan jelek tuh kalimatnya. Ya. Tapi kalau kita pun harus memilih, misal, anda pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Pilih mana? Jangan pilih kedua-duanya. Cari muslim yang jujur. Ya, cari muslim yang terbaik. Masya Allah. Dikirimlah Mus'ab bin Umair berdakwah. Lembut kata-katanya. Banyak orang masuk Islam. Sehingga sampailah ke telinga seorang pemuka kaum masih muda, tapi jadi tokoh. Masya Allah, ada orang jadi tokoh sampai menunggu sepuh dulu, ini muda jadi tokoh. Orangnya tampan, tinggi besar, tenaganya kuat. Masya Allah, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu tokoh di salah satu suku di Madinah, suku Asy'ar. Allah, kalau Mu'adz berkata A, sependuduk sekampung mengikuti A. Tidak ada yang bantah, saking karismanya luar biasa. Mendengar ada desas-desus, diutuslah seorang sahabatnya, Zar'ah, Usaid bin Khaydir. Ya, Usaid bin Khaydir. Diutus Usaid untuk mencari ini, mana itu Mus'ab yang diutus. Ini membodohi anak-anak kita saja, membodohi orang-orang kampung kita yang polos, yang lugu. Bertemulah Mus'ab dengan Zar'ah. Ya, Zar'ah kemudian berdakwah bersama-sama, didatangi oleh utusan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, namanya Usaid. Begitu sedang istirahat di bawah satu pohon, tiba-tiba Usaid datang dengan tombak, dengan kasarnya mengatakan, pergi kalian dari sini. Kalian cuma bodoh-bodohi penduduk kampung kami saja di sini. Pergi, gak ada urusannya di sini.
Mus'ab, perhatikan, karena sudah matang didikan Rasulullah dengan kelembutan, berkata dengan hatinya. Ini kalau Anda keluar dari bahasa hati, orang menerima dengan lembut. Beliau cuma katakan, ya, kalimatnya singkat. Duduklah sebentar. Kalau pembicaraan saya benar, Anda bisa dengarkan. Tapi kalau nggak suka dengan pembicaraan saya yang pergi. Logis ya? Daripada marah, duduklah sebentar. Kalau saya pembicaraannya benar, silahkan kalau mau dengarkan. Kalau salah, saya yang pergi. Orang ini langsung berkata, itu fair katanya. Ini benar. Duduk. Orang kalau sudah berdiri emosi, minta duduk. Kalau sedang marah, jangan diminta lari, tahan. Ya, rumusnya kalau emosi sedang meluap-luap itu, rumusnya cari yang paling rendah. Kalau Anda berdiri, coba duduk. Jangan berlari. Kalau berlari semakin marah. Semakin naik nanti, emosi dipacu. Ya, duduk sudah belum bisa juga, wudhu. Ini diminta duduk, turun emosinya baru masuk. Didakwahilah tentang Islam, tentang kelembutan. Allah dikira-kira oleh pertama kali Sa'ad bin Mu'adz ingin mengusir mereka, tiba-tiba malah masuk Islam. Ketika masuk Islam dia mengatakan, Anda harus datangi pemuka kaum kami, lebih hebat dibandingkan saya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dia datang mengucapkan kalimat A, sekampung akan ikutan. Allah, berangkatlah 3 orang itu. Saya persingkat. Saya ingin katakan jihad di sini. Begitu sampai di tempatnya, Sa'ad sudah berkata, wajah Usaid ini sudah beda antara pergi dengan datang. Pergi membawa kemarahan, ingin mengusir, begitu pulang kok jadi tiba-tiba teduh nih. Pasti ada masalah nih. Kata Sa'ad curiga ya, karena dia punya kemampuan tuh. Ya, bagus cara berpikirnya, cerdas. Ini wajahnya udah lain nih katanya. Maka Mus'ab mulai berkata, sama persis kalimat yang disampaikan pada Usaid tadi, sama persis. Maka diamlah saat mendengarkan ajakan beliau, mendengarkan pembicaraan beliau, disampaikan dengan lembut, singkatnya masuk Islam. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, langsung keluar kalimat yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz ini, tidak ada yang terbaik kecuali Islam. Dan saya berjanji tidak akan pernah berbicara dengan siapapun di kaum ini kecuali dia telah mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak akan pernah bicara dengan siapapun di kaum ini, di kampung ini, kecuali dia bersyahadat dulu, kata Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Tadi saya sampaikan di awal, kalau Sa'ad katakan A, kaum ikut A. Maka seketika kaum yang mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam sekampung. Kecuali 1 orang. Namanya Usairim. Ya. Nanti dia akan masuk Islam pada saat perang Uhud. Ya. Masuk Islam juga, cuma agak terlambat. Dia berpikir dulu pada saat perang Uhud. Anda bayangkan, begitu ikut perang Uhud langsung meninggal. Itu belum sempat sujud sekalipun. Belum sempat sujud. Sholat belum pernah, segala belum pernah, baru bersyahadat, ikut perang. Tiba-tiba meninggal. Apa kata Rasulullah? Orang ini beruntung luar biasa. Modalnya sedikit masuk surga katanya. Masya Allah. Jihad tuh, ya. Jadi begitu dia mikirnya lama, baru masuk Islam. Begitu sudah tahu, yakin betul ada kenikmatan di dalamnya, dia pertahankan walaupun dengan jiwanya. Datang dia, jihad dengan fisiknya. Ya. Kan kematian bisa memilih. Ya. Kan kapan aja bisa meninggal, tapi antum bisa ikhtiar. Ingin meninggal sedang dalam keadaan yang biasa, ingin bisnis, meninggal, kan? Bisa. Ya, ingin minum teh, meninggal, bisa. Tapi antum bisa memilih dalam kebaikan. Mau minum, minumnya niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minum, meninggal dalam kebaikan. Ya. Bekerja, bismillah. Ketika sedang ngetik dalam kebaikan, bismillah, meninggal dalam kebaikan. Allah bisa milih. Yang paling celaka, meninggal dalam keadaan maksiat. Sedang bakar-bakar, asap keluar, tiba-tiba meninggal. Hati-hati itu. Dosanya banyak. Hati-hati. Maka orang ini kata Rasulullah, modalnya sedikit, keuntungannya banyak. Nah, coba kita pikir-pikir, barangkali ada yang termasuk di situ kita saat ini. Ya, lama mikirnya, mau taklim aja dipikirin dulu, lama gitu. Orang udah bab ke-10, ini bab 1 pun belum dibuka-buka. Ayo buka lembaran hidupnya, jangan banyak berpikir. Karena maut itu kalau sudah datang, nggak sempat kita mikirin lagi. Sudah cepat-cepat, yang belum sempat ke masjid, jangan banyak pikir, coba. Jangan banyak ditanungkan. Yang paling enak begitu ke masjid, wah tobat kepada Allah, hilang semua dosa-dosa dihapuskan. Tiba-tiba meninggal, mungkin begitu tuh. Maka jangan banyak difikirkan. Mungkin kita masuk bagian yang pertama. Kalau antum sudah dapat kenikmatan, maka dunia itu akan kecil sifatnya. Sudah, jihad. Nah, Sa'ad ini yang luar biasa. Sa'ad menyambut kedatangan Rasulullah, berjuang bersama Nabi. Itu yang paling depan.
Saya persingkat. Dalam perang Khandaq, situasi luar biasa, dikepung di sana sini sampai bikin parit. Rasulullah menegaskan lagi, bagaimana pendapat kalian katanya. Dijawab oleh Abu Bakar. Rasulullah menegaskan lagi, bagaimana pendapat kalian? Dijawab oleh Umar, kami akan ikut, kami akan ikut, kami akan setia. Qadarullah, tiba-tiba Rasulullah masih bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian? Langsung Sa'ad bin Mu'adz yang mengatakan, ya Rasulullah, jika yang anda maksudkan adalah penegasan kami dari Ansar, anak muda ini yang bicara. Jika yang anda maksudkan penegasan kami dari Ansar, karena Abu Bakar muhajir, Umar muhajir, ya, maka kami katakan, kami tidak akan pernah bersikap seperti umatnya Musa meninggalkan Musa. Al-Maidah yang ayat 24 itu. Idzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Diajak oleh Musa berjihad, kata umatnya, padahal itu belum kering itu tapak kakinya dibebaskan dari Firaun. Nikmat banyak. Diajak masuk ke kota yang sudah dijanjikan, mau masuk situ, taklukkan dulu. Kata mereka, Musa, kamu aja deh yang Tuhanmu pergi, kamu duduk-duduk aja sini nunggu. Ntar kalau udah beres perangnya kasih tahu, kami ikut ke situ. Itu kan luar biasa itu. Ya, saya nggak punya kosakata untuk melukiskan itu, saking buruknya itu perilakunya. Kata Sa'ad, kami tidak akan pernah melakukan itu, kami setia. Apa kata Rasulullah, kami ikut. Allah, tenang hati Rasulullah sampai menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalimat yang sangat mulia. Singkatnya, terkena panah di urat nadinya. Sa'ad mengalir deras darahnya. Saking sayangnya Rasulullah dengan orang ini, usianya baru 37 tahun saat itu, kurang sedikit. Di 6 tahun baru masuk Islamnya. Saking sayangnya Rasulullah cepat ambil Sa'ad, bawa ke masjid dan dirikan di sampingnya tenda untukku melihat keadaannya. Jadi Nabi mengkhususkan dirinya untuk melihat Sa'ad yang berjihad, mempertahankan jiwa, raganya untuk mempertahankan kenikmatan keislamannya. Apa yang terjadi? Dirawat, dipeluk oleh Nabi sampai-sampai ketika beliau sedang sekaratnya dibawa ke pangkuan Rasulullah. Kemudian ini Sa'ad dengan berjuang menatap wajah Rasulullah. Beliau katakan, ya Rasulullah, ya di akhir hidupnya, ya Rasulullah, saya ridha dengan engkau sebagai Nabi saya ridha. Lalu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wafat. Cuma 6 tahun dalam keislaman, dia berjuang wafat, menatap wajah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, perhatikan kalimatnya. Ya Sa'ad, engkau sangat beruntung. Ya Allah, langsung berdoa kepada Allah. Terimalah roh Sa'ad seperti engkau menerima roh-roh yang terbaik. Maka disebutkan dalam riwayat, arsy itu bergetar ketika Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad. Dibawa oleh sahabat untuk diwakamkan. Apa yang terjadi? Antum tahu situasi alam luar biasa menyambut Sa'ad. Setiap cangkul yang dicangkulkan ke tanah, didapatkan dari tanahnya mengalir, Masya Allah. Dicangkul, keluar tanah. Itu selalu mengeluarkan bau harum, wangian dari tanah-tanah yang dicangkul itu. Sampai disimpan di situ, sampai ditutup. Ketika ditutup, dikuburkan. Selesai, kata Rasulullah, Arsy Rahman, arsy Allah Sang Rahman itu bergetar ketika roh Sa'ad itu wafat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat kiasan. Maksudnya ada orang yang cuma diberikan 6 tahun kok bisa memperjuangkan jiwanya, raganya dan membela Rasulnya dalam kehidupan hariannya. Tapi ada orang diberikan 60 tahun kok bisa. Nikmat Islam sudah ada, sudah terbawa dalam lahirnya, tapi menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu berlaku bagi kita ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan. Ya, mari kita lihat apakah antum ingin menjadi Usairim atau ingin menjadi Sa'ad bin Mu'adz atau justru lebih daripada itu. Allah berikan lebih daripada 6 tahun, tapi antum gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, membela panji-panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.